kita semua bahagia. Ya, yang penting bisa kerja lagi, Pak. Duit masuk lagi ya Pak, maksudnya Pak ya. Semua apa kabar? Iya. Apa kabarnya? Relax lo gitu ya. Balik lagi sama kita. Iya. Jadi buat kalian yang nonton video yang ini tuh video yang kedua ya. Betul. Jadi buat kalian yang belum nonton, Mm-mm. nonton dong video yang pertama. Harusnya ya. Nanti aku siapin linknya. Nah, berarti kalau misalkan mereka belum nonton video yang pertama, mereka belum tahu kita siapa. Oke. Iya. Sebelah gua ada William, saya dari Mateo Organizer. dan saya MC Budi. Nah, tapi during video ini mungkin sama seperti video sebelumnya, gua akan manggil dia dengan Wek atau WK karena memang nama dia William Kurnia ya. Jadi Nah, nasib namanya William tuh memang begitu, gitu ya. disingkat-singkat. Singkat-singkat ya. Ya daripada nama gue juga disingkat Bud. Bud ya. Kok jadi ngebahas sama kita ya? Iya, Oke. oke. Jadi buat teman-teman semua, buat calon pengantin ya, mungkin ya. Kita di sesi video kali ini lebih mau sharing, mungkin sharing idea, kita lebih ke kayak FGD lah mungkin. Kita mau bahas-bahas lah dari pemahaman kita, mungkin kita juga bisa kasih advice kira-kira the best way to do new normal wedding itu seperti apa. Ya, Mak? Jadi ini menurut pemikiran kita bagaimana caranya supaya new normal ini, ini yang terbaik, ini yang Betul. teraman. Betul. Terlebih dari bisa direalisasikan atau tidak. Betul. Gitu. Tapi ini kita idekan di sini. Betul, karena basic understanding-nya adalah new normal wedding ini ya namanya juga new normal. Baru. None of us itu Pernah udah melakukannya. Betul. Jadi memang tentunya buat calon pengantin ya mungkin gini ya, perlu ditanamkan dulu kalian harus maklum apabila mungkin dalam pelaksanaannya ada kekurangan. Betul. Karena sekali lagi, it's a new normal wedding, di mana kita juga masih menggarap, meski teman-teman kita dari asosiasi gitu ya. Iya tuh benar. betul. Jadi pada saat video ini dibuat, kita tahu bahwa rekan-rekan kita sesama di industri wedding, Betul. dari GPPI, terus juga di bawahnya ada Apgindo, ada Hastana, PPJI, Aspedi, terus juga HIPDI, IPAMI, HIPAPI, itu semua asosiasi perkumpulan masing-masing vendor. Jadi Betul. asosiasi dekorasi, asosiasi fotografer, asosiasi MC dan lain-lain. Gitu. Betul. Nah makanya memang dari kita pun sebagai apa ya, bisa dibilang lini depan untuk dunia wedding, kita juga memikirkan kok dengan matang. Bahkan kita seluruh asosiasi itu kurang lebih ada 8 di bawah si GPPPI itu sudah mempersiapkan. Maksudnya mereka sudah ada slide-nya ya benernya ya, udah ada panduan-panduan yang benernya untuk protap new normal betul ini. Dan mungkin buat para klien, para calon pengantin yaitu nanti bisa kita sharing. Betul. Jadi buat klien Mateo juga bisa. Iya. Atau klien gue juga kalau mau nanya boleh aja, nanti gue sharing untuk PDF-nya gitu ya. Jadi apa sih yang kira-kira udah dipertimbangkan. Nah, dan jangan lupa mau ucapin terima kasih dulu karena mereka yang garda terdepan ke Betul. pemerintah betul. minta dibuka untuk peraturan pelarangan resepsi. Betul. Gitu, karena nggak dipungkiri juga bahwa pernikahan itu, industri pernikahan di Indonesia merupakan roda ekonomi yang sangat besar ya. Betul. Meskipun di dunia sama-sama nikah gitu ya, di luar negeri juga sama-sama nikah, tapi di Indonesia Secara culture-nya memang pesta resepsi itu sukanya besar-besaran. betul. Gitu. Nggak pernah kecil. Iya. Nggak pernah kecil. Paling Iya. dikit aja 200 orang Betul. masuk gitu kan. Makanya memang ya kita juga mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya juga buat para teman-teman ya dari GPPPI bersama dengan ke-8 asosiasi yang tergabung di dalamnya yang sudah dengan baik mencoba memperjuangkan hak-hak, bukannya hak-hak ya, tapi nasib dari vendor-vendor wedding ini ke depannya gitu. Oke, Wek, berarti kita akan mulai langsung ke topik pembahasan aja ya. Mungkin kita akan bahas dari masing-masing vendor terlebih dahulu. Boleh. Nah, di mana sebelumnya di video sebelumnya itu kita udah ngebahas langkah-langkah yang udah dilakukan Mateo Wedding Organizer secara internal untuk klien-kliennya seperti apa, gitu kan? Well, kalau untuk gue sendiri sebagai MC sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan, tapi tentu kita Bapak kan sebagai enak MC, datang bawa diri doang. Betul. Yang penting datang dalam keadaan sehat ya Pak ya. Kalau mau dibandingin emang dibanding WO nggak ada apa-apanya sih gitu ya. Karena memang WO itu kan membantu
calon pengantin sebelumnya. Seluruhnya. Biar kesan banyak Pak, jadi harus dijabarin gitu kan. Boleh. Sebelumnya, pas acara, bahkan setelah acara pun masih harus bertanggung jawab loh. Betul. Sama seperti fotografer gitu kan. Yang paling enak memang biasanya ya kita entertainment sama MC. Ya, tapi enak bukan berarti nggak punya tanggung jawab. Iya. Nah, mungkin dibahas dari gua dulu ya, karena MC itu kan yang paling ringkas kali ya mungkin ya. Nah, kalau dari kita MC sendiri ya tentu yang paling minimal yang sudah harus dilakukan, tentu kita harus memastikan kesehatan kita. Nah, kalau memang diwajibkan ya kita tentunya harus menyediakan surat keterangan bebas COVID-nya ya. Itu sudah menjadi kewajiban kita juga apabila sekiranya calon pengantin memang khawatir, concern terhadap ini gimana MC-nya aman atau enggak, atau mungkin teman-teman musisi gitu ya. Nah, terus hal selanjutnya yang bisa dilakukan juga ya terkait kita sendiri. Kalau kita nggak menjaga diri kita sendiri, gimana kita bisa menjaga orang lain juga? Nah, maka dari itu disarankan agar para MC juga kedepannya memiliki mic sendiri misalkan. Bagus itu. Bagus itu kan? Suaranya juga tambah bagus kan? Oh, bagus kan. Kalau mic-nya mahal ya. Betul sekali, Pak. Masanya harus ngumpulin pundi-pundi dulu Pak untuk beli mic yang bagus Pak. Makanya jadi mic sendiri, dan juga kalau misalkan emang belum bisa memiliki mic itu sendiri ya mungkin masih disediakan oleh vendor dari entertainment atau dari sound, tapi pastikan mengamunisikan diri dengan pelindung mic-nya. Itu harus selalu baru ya. Dan juga untuk tangan ya kita pastikan ya setelah pegang mic ya kita rajin-rajin untuk mensterilkan diri baik dengan cuci tangan Yang atau hand penting bukan sanitizer. setelah Pak, Sebelum Iya. dan sesudah berarti. Iya. Sebelum kan kita nggak tahu mic-nya udah dipegang sama siapa Betul. aja, gitu kan. Meskipun dari vendor sound-nya udah dibersihin, Betul. tetap aja pas kita mau pegang, wah ini barang baru nih gitu kan. Ya udah gosok dulu lap pakai sanitizer. Makanya kayaknya di kantong jas MC itu nanti udah siap ya disinfektan sama hand sanitizer. Setiap itu semprot ya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk MC sama entertainment ya, mungkin kalau entertainment karena kan bergrup ya biasanya ya. Nah, kalau di pandangan gue sih entertainment lebih harus dijarakin memang. Ya, jadi sebelumnya memang sih biasanya juga para pemain musik itu bawa alat musik sendiri-sendiri ya. Untungnya begitu. Ya, jadi nggak ada resiko tertular dari situ. Betul. Tapi tetap aja untuk alat-alatnya sebaiknya pada saat mau berangkat juga disterilkan dulu. Betul. Nanti juga sebelum pada mau pulang dilap lagi pakai sanitizer. Betul. Gitu. Nah, terus abis itu pada saat performnya juga sebisa mungkin dijarakin. Betul. Antara satu pemain dan pemain lainnya. Nah, mungkin sih kalau nggak cuma dijarakin ya, tapi misalkan juga kalau antar musisi, pemain musiknya ya, itu mungkin mereka wajib sekali untuk mengenakan masker. Kecuali penyanyinya. Kecuali penyanyi nanti menggumam lagi kan jadi gitu kan. Ya, yang lain pakai masker. Nah, itu pakai masker. Nah, mungkin kalau untuk penyanyi untuk aman ya bisa pakai face shield. Memang sih nggak rupawan, but ya mau gimana kan juga kalian bukan sorotan utamanya ya. Mempelai kita yang sorotan utama. Jadi memang untuk menjaga kesehatan sama-sama. Dan selain itu ya tadi biasanya kan memang sebagaimana kita tahu stage entertainment selalu ukurannya kecil. Biasa misalkan hanya biasanya bisa diperbesar. betul 2x3 misalkan. Nah itu kita harus menyesuaikan juga kalau memang calon pengantin sekiranya ingin punya full band gitu kan, berarti harus provide yang cukup juga. Yang besar lagi. Tapi balik lagi realistis dengan venue yang kalian pilih. Apabila memang venue kalian itu cukup luas, cukup besar tempatnya, kapasitas 2.000 orang misalkan. nah itu kalian bisa memiliki full band, bahkan orkestra, bahkan gitu kan. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalkan emang enggak, ya cobalah cari alternatif di mana emang musik itu tetap ada, tetap bisa didengar dengan enak, tapi juga aman, gitu ya. Mungkin kalau itu ya, kalau untuk musik entertainment gitu kali ya. Bisa, iya. Nah, kalau untuk WO sih benernya udah dibahas ya di video sebelumnya ya. Buat kalian yang belum nonton dong videonya. Pokoknya link ada di bawah ini lah ya, kita akan selalu kasih, jadi kita expect kalian untuk nonton, karena memang di video itu kita sudah membahas step-step yang bisa dilakukan sebelum, saat, dan sesudah event gitu ya. Nah, kita bahas yang selanjutnya, kira-kira apa dulu? Yang utama makanan ya mungkin? Makanan boleh. Nah, makanan juga gimana? Kalau menurut lu gimana? Makanan. Jadi, aku pernah nonton video, ini orang Jepang yang bikin. Orang Jepang. Jadi mereka lakukan tes untuk buffet itu gimana cara penularan virus lewat buffet. Oke. Singkat aja. Jadi
di akhir video itu kesimpulannya bahwa di sendok yang buffet itu biasa kan tamu datang bawa piring sendok sendiri ya. Yes, betul. Sendoknya ada di situ. Berarti hampir seluruh orang di ruangan itu pegang sendok itu. Betul. Gitu. Dari situ bisa penularan. Jadi sebaiknya untuk tamu itu datang sudah tidak boleh lagi yang ambil-ambil sendiri. Oh, oke. Jadi mulai dari ambil piring, ambil peralatan, terus abis itu sendok makanannya itu harus dibantu dari petugas waiters. Entah itu catering atau hotel. Gitu. Jadi kalau misalkan catering atau hotel itu kan bisa kontrol ya kebersihannya. Jadi petugas A memegang 2 stall ini misalkan 2 makanan. Jadi dia bisa pakai sarung tangan. Terus dia bisa sendokin ke tamunya. Betul. Jadi sendok itu aman, dia terus yang pegang, gitu, nggak dipegang-pegang tamu. Betul. Oke, jadi kalau dari teman-teman asosiasi bilang itu apa, silver Service katanya. Silver service ya. Oke. Nah, jadi memang itu poin yang bagus juga sih. Jadi kalau di video sebelumnya kita ada bilang positive side. Di video ini juga kita harus ada positive side. Nah, positive side-nya dari silver service atau dengan menyajikan atau disajikan oleh si waiter atau orang bangket lah misalnya gitu ya. Nah, itu makanan juga lebih terkontrol. Ya kan, dari segi porsi juga kan para tamu juga terbatasi dengan porsi yang dianggap cukup untuk masing-masing individual gitu. Jadi itu is a good thing. Karena kadang kan banyak emang khususnya stall ya. Stall itu kan paling cepat habis gitu kan. Nah, memang pasti mungkin mepet juga gitu kan, karena kan orang lebih suka makanan yang di stall-stall pondokan-pondokan ketimbang makanan utama. Nah, tapi dengan itu dari segi positive side-nya ya dari segi tax-nya akan lebih aman kalau menurut gue. Dan juga dari segi kesehatan ya tentu lebih aman juga. Karena memang setiap transaksinya itu memang disediakan oleh si waiter, waitress ataupun ya semuanya itulah ya. Oke, jadi untuk makanan kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau lu ngelihat ide yang seperti itu, gue juga ada salah satu vendor wedding juga yang kebetulan sudah memberikan idenya. Dimana mereka apa itu? Idenya itu malah lebih kayak gini. Kalau kita di tempat pemberkatan atau di acara akad deh misalkan, biasa kan itu memang tamu hanya datang sebentar, kemudian pulang gitu kan. Nah, biasanya kan ada lunchbox. Oh, betul. Nah, makanya cuman ini pro kontra. Sekali lagi. Nah, itulah kita new normal ini masih banyak pro kontra pasti. Cuman ya kita yang menentukan mana yang baik untuk kita. Maksud Bapak kontranya itu adalah kontranya adalah gini, kita kayak ngusir orang kesannya kan? Ya. Kesannya kayak ngusir orang. Silakan dibawa pulang makanannya. Gitu. Betul. Jadi benernya sih tetap mungkin kita dapat menyediakan kursi-kursi di mana mereka bisa duduk. Misalkan gini, di dalam satu area ballroom sudah disediakan kursi-kursi yang sudah dijarakin ya. Nah, biasa sih ini bagus sekali untuk tempat-tempat yang kayak hotel ya, yang kapasitasnya besar gitu kan, atau wedding venue yang juga luas gitu kan. Kursi-kursi sudah disediakan, makanan juga sudah disediakan mungkin dalam bentuk kemasan, di mana mereka masing-masing akan diberi satu kemasan tersebut. Bisa bentuknya pun bisa cakep sih, bisa bagus gitu dalam bentuk goodie bags misalkan. Nah, jadi kayak mereka nggak, mungkin kesan pengusirannya nggak harus, karena mereka tetap disediakan kursi. Oh, oke. Mungkin bisa juga jadi untuk meal box-nya tersebut jangan seperti pada saat kita pemberkatan atau akad. Jadi meal box-nya itu ya kalau misalkan di hotel ya, kotaknya itu memang yang bagus punya ya. Kotak kayak di hotel dan itu kotak itu nggak boleh dibawa pulang. Betul. Gitu kan. Jadi bisa makan di situ. Jadi kesannya masih ramah gitu. Karena kesannya kalau emang yang bisa dibawa pulang itu kan kayak kesannya oke, makanan sudah dikasih, Anda kami persilakan pulang. Padahal nggak gitu. Kita nggak pernah bermaksud untuk mengusir tamu undangan kita ya. Cuman itu salah satu alternatif yang gua rasa sih bagus juga. Jadi tapi yang paling bagus sih tadi ide yang tadi ya, di mana disajikan makanannya. Jadi gue sependapat dengan ide yang tadi. Nah, cuman untuk ide yang itu boleh dipertimbangkan. Kalau memang kalian semua merasa itu ide bagus juga ya, tapi ya minusnya ya, downside-nya ya kalian kesannya seperti mengusir kalau di pandangan kami gitu ya. Oke, nah kalau makanan seperti itu, yang selanjutnya apa? Fotografer boleh ya, foto ya, mungkin dokumentasi ya. Sorry Pak, soal makanan, jadi selain itu kan tadi saat pengambilan makanan, gimana pada saat selesai makannya Pak? Jadi kalau saya bisa pikir ya, itu paling berbahaya justru ya, piring yang sudah bekas makan, gitu. Jadi sisa makanannya
biasanya kan cuma ditumpuk di tray Betul, yang disediakan betul, gitu betul. kan. Berarti kalau misalkan kita anggapan rentan, area itu rentan sekali gitu kan, karena sisa makanannya ada di situ. Oke. Kalau menurut saya lebih baik seperti di food court atau seperti di IKEA, disediakan tempat yang untuk taruh makanannya, Pak. Jadi setelah selesai makan, di situ disiapkan kantong plastik, sisanya langsung dibuang di situ, piringnya tinggal ditumpuk. Jadi mungkin lebih rapi gitu kesannya. Nah, tapi ya itu balik lagi ya. Ini saran yang sangat bagus, tapi kita semua nggak harus tahu bisa diimplementasikan atau tidak. Betul, karena memang sorry to say ya, kita sebagai orang Indonesia, kita tahu kebiasaan kita seperti apa gitu. Maka kita memang jadilah lebih baik kalau setelah makan ya kita bawa kembali tray kita, betul, beresin sendiri. Karena sisa makanan itu sebenarnya kalau kita yang diminta juga untuk membersihkan sisa makanan orang, juga benernya agak kurang enak sih. Nah makanya itu kita harus tanamkan kesadaran dari diri sendiri dulu bahwa kita harus punya kebiasaan seperti itu. Kelar makan, bawa, bersihkan, letakkan. Nah dengan letakkan itu juga kan masih teman-teman yang akan clean up juga kan benernya rentan kayak yang tadi WK bilang gitu. Makanya kita di sini juga mau ngajak buat teman-teman semua ya untuk lebih aware sama good habit itu ya. Kasihan petugas yang clean up karena bukan masalah kotor atau enggak, sekarang masalahnya ada si COVID ini, gitu kan. Kalau misalkan sampai petugasnya tertular, itu kan justru lebih berbahaya lagi. Gitu. Karena itu menyangkut seluruhnya peralatan makan yang akan nantinya digunakan lagi. Ya makanya. Oke, jadi untuk makanan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang loading nih, misalkan dekorasi dulu deh. Dekorasi sama sound system yang butuh loading ya, maksudnya ya. Nah itu mungkin gimana ya, kalau di pandangan gue sih dekorasi kan biasa loading H-1 ya, betul ya kalau WO ya. WO yang lebih tahu soalnya, kalau gue kan biasa datang hari H, 2 jam sebelum acara. Enak kan? Iri nggak WO kan? Nah, kayaknya dihujat nih bentar lagi sama seluruh WO. Ya jadi maksudnya gue adalah kalau dekorasi setahu gue kan memang H-1 mereka datang jam 12 malam untuk loading. Nah makanya itu juga ada perbincangan waktu itu. Memang sempat kalau nggak salah gue ada baca artikel atau berita ya, dibilang bahwa dekorasi disarankan menggunakan fresh flower untuk yang sekarang. Nah tapi memang sesama teman juga kita ada ngobrol bahwa fresh flower itu malah ya jadi tempat penularan juga, karena fresh flower kan nggak mungkin kita bersihkan. Kita sanitasi, kita semprot-semprot ya kayaknya, ya gue bukan floris sih, jadi gue nggak tahu ya apakah bunga itu memiliki daya tahan yang sedemikian. Jadi ketika dipasang kita swat untuk menjaga kebersihannya dan mereka masih tetap segar gitu loh. Maka itu nanti mungkin teman-teman floris juga bisa sharing ke kita ya, teman-teman dekorator juga gitu kan. Tapi ya intinya sih kalau emang artificial flower ya plus side-nya ya mereka bisa direndam, bisa dibersihin dulu, disteril minimal dulu. Semprot disinfektan. Betul, ya? Minimal semprot di disinfektan dan itu kita tahu akan tetap sama. Gitu. Kalau dekorasi sih sepertinya lebih gampang ya. Jadi pada saat di gudang, tinggal disemprot disinfektan seluruh barang yang mau dibawa. Betul. Lalu dibawa ke venue, di-install ya kan, dirakit di sana, pelaminannya dipasang, styrofoam dan bunga-bunganya semua, dan setelah selesai disemprot lagi. Pakai disinfektan itu kan bisa yang seperti kabut gitu ya, disinfektannya. Nah itu disemprot lagi. Yang kayak fogging gitu ya. Dan juga kabut pakai ke puncak, lu kangen ya ke puncak ya? Bila semua ya. Nah, jadi setelah disemprot disinfektan itu juga disiapkan tanda bahwa itu dekornya jangan disentuh. Iya. Karena memang kebiasaan orang kita ya, khususnya ibu-ibu ya. Iya. Gue perhatiin banget ibu-ibu demen banget foto megang bunga. Sambil senyum, gue gak tahu kenapa. Dan itu kan mau menunjukkan bunganya cantik gitu. Itu pacaran gue sama pasangan gue tuh. Ibu-ibu megang bunga. Makanya cuman maksudnya gue adalah mungkin yang titik krusialnya juga adalah ketika loading kali ya. Karena ketika loading itu kan begitu banyak vendor yang masuk. Biasa kan dekorator tandemannya itu sama vendor lighting. Sama vendor sound juga biasanya kan. Dimana dalam satu waktu itu juga wah sekian banyak orang dengan tempat yang ya kadang kan kalau lagi prep ya AC mungkin nggak dihidupin ya, itu kan ya penularan keringat
apa segala macam kan itu Oke, ketika jadi loading juga perlu dipertimbangkan ya mungkin ya. sebenarnya sih yang penting diedukasi ke masing-masing petugasnya, Hmm. ke masing-masing pekerja yang ada di situ. Pokoknya jangan berdekatan dengan orang lain, Betul, gitu betul. kan. Pakai masker, pakai face shield. Terus kalau misalkan habis pegang yang sekiranya kotor atau asing, misalkan gagang pintu, habis buka pintu, pakai hand sanitizer lagi. Itu saya rasa sih bisa Atasi ya Iya. dengan begitu ya. Jadi memang balik ke statement ya, kita harus punya kesadaran pribadi masing-masing. masing-masing. Kalau jadi supaya kita juga nggak menularkan, supaya kita juga jangan tertular. Betul. Gitu. Nah, terus yang juga sama pentingnya venue. Venue ini ya gue yakin sih protapnya udah lebih katam ya harusnya ya. Lumayan ya. Karena kan memang mereka yang jadi ya titik temunya di mana semua orang datang ke sana, di mana ya mereka bukan pada saat resepsi aja gitu betul, kan. Seluruh tamu yang datang ke gedung itu. Betul, makanya jadi gue rasa venue itu gue rasa yang nomor satu juga harus sangat-sangat memiliki standarisasi dan juga protap-protap yang sudah matang ya. Ya mungkin itu antara disinfektan chamber misalkan. Ya, dan body temperature check itu udah yang paling minim gitu kan. Dan juga ketika di lift biasanya baik hotel maupun gedung-gedung yang ada liftnya itu kan juga udah harus ada pengaturan. Dimana kita kayak orang musuhan semua kan ngadep ke dinding-dinding lift kan. Betul. Jadi di dalam lift itu udah digarisin betul. Ya kan. Arah berdirinya kemana, berdirinya di mana dan ngarahnya kemana. Betul. Nah itu juga kita harus punya kebiasaan yang ngikutin itu, jangan berdiri seenaknya juga gitu. Nah makanya dan jangan ngobrol di lift. Iya benar. Iya, jangan ngobrol. Betul. Itu yang lebih utama. Betul. Keluar air liurnya kan kalau ngobrol kan. Apalagi ngobrol di lift, udahnya nggak pakai masker, nggak pakai face shield kan. Iya. Usir aja nih orang. Mungkin kedepannya orang-orang yang bandel seperti itu bisa ini ya, kena hujatan massal mungkin. Iya sih, karena memang ya ada lah, pasti ada orang-orang yang seperti itu. Makanya ya itu harus jadi kesadaran lagi bersama-sama. Nah terus juga apa ya? Kalau kita cowok apa sih ya? Kita paling pakaian ya jas ya, tapi jas mah enggak ya. Karena kan biasa jas udah kita terima sebelumnya, udah kita sempat dry clean dulu mungkin gitu kan ya. Oh ya, kalau sudah di dry clean udah aman harusnya ya. Nah cuman buat capeng wanita. Oke. Capeng wanita kalau menurut gua agak krusial juga nih buat orang tua juga. Karena apa? Karena wanita ini kan pasti make up dong. Oke. Nggak mungkin nggak make up dong. Nah maka ini kita juga mungkin apa ya? Mungkin kasih input juga. Berarti buat pada saat persiapan dan di pagi hari ya. Yes, ataupun retouch. Oke. Itu juga menjadi harus jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman vendor makeup artist gitu loh, dan juga bridal. Bagaimana mereka memastikan bahwa meski makeup dengan mereka itu klien yang di makeup ini juga tetap aman. Karena kan pastinya sih harus sanitasi yang terus-menerus ya kan. Jadi pokoknya setiap pergantian pengantin ya untuk alatnya harus seluruhnya disanitasi. Jadi bisa dipastikan untuk alatnya itu ya steril gitu. Ya bisa ya, kalau emang mau profit baru sih ya puji Tuhan alhamdulillah ya. Cuman ya masalahnya kan mahal banget ya kalau semuanya baru terus gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak ya, the least you can do is to sanitize your tools gitu kan. Bersihkan karena memang apa concernnya kan itu langsung nempel ke muka. Ya rentan banget. Lipstick yang nempel ke bibir. Masa lipstick totalnya gimana kan gue nggak ngerti juga gitu kan. Kalau lipstick kan bisa Pak pakai koas. Pakai koas ya. Iya kan, di koas terus ke bibir kan. Betul. Ya berarti koasnya yang harus disanitasi. Betul. Bedak aja kan ke mata-mata kan, ke hidung-hidung gitu kan. Jadi kan itu emang area yang rentan penularan, mata, hidung dan mulut gitu kan. Maka itu juga teman-teman MUA ini harus kok mau gue kayak mau cium orang ya MUA. Makeup artist gitu ya. MUA ini harus harus aware juga kondisi bahwa mereka juga harus memperhatikan hygiene dari peralatan mereka kalau gue bilang. Wedding car gimana? Wedding car itu paling salah satu yang simpel ya harusnya ya. Iya, itu gampang itu. Jadi dari pertama gudangnya ya pas waktu berangkat mobilnya udah disanitasi. Fogging. Entah bagaimana itu ya.
Sepertinya sih dilap pakai desinfektan aja mungkin. Gitu ya. Heeh. Dan itu harus rutin ya, karena Iya. didudukin terus sama orang yang berbeda-beda, Eh, bisa dibilang. bukan berbeda-beda Pak, itu pengantinnya doang yang duduk di situ. Misalkan bridesmaid lo ganti-ganti kan. Oh, iya. Bridesmaid berangkat si A, bridesmaid pulang si B kan, iseng. Jadi pada saat udah sampai di tempat, bersihin lagi dulu ya. Itu harus supirnya rutin. bisa lap lagi ya. Betul, ya. Tapi Boleh juga tuh. Iya, itu ide yang gue rasa oke juga tuh. Hmm. Karena fogging kan nggak mungkin. Fogging setiap saat mahal juga, Bro. Iya, alatnya kan juga harus Betul, repot, harus Pak. ready. Makanya, jadi sebelum berangkat itu sudah harus di fogging. Terus juga drivernya juga sudah dicek untuk suhu tubuh, dikasih peralatan juga, dan Minimal juga pakai masker ya. minimal pakai supirnya. masker, betul. Tapi kalau emang nggak keberatan ya pakai face shield lebih bagus lagi. Gitu. Karena memang interaksi dengan driver ya biasanya kurang sih, nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi tetap harus dijaga gitu kan. Nah, oke. Nah, terus kira-kira apa lagi? Kalau tadi sudah wedding car, sudah makeup artist, entertainment, MC, WO sudah di video sebelumnya. Kira-kira apa ya? Kalau bridal, Bridal itu saya Baju pernah ya? lihat Pak. Jadi ada yang mengusulkan gitu ya. Jadi kalau misalkan di bridal itu kan banyak calon pengantin wanita datang Ngumpul. testing gaun, ya kan? Jadi setelah gaun itu di testing, kan udah kena. udah dipakai, udah dicoba ya kan. betul. Jadi katanya harus dijemur atau disemprot pakai desinfektan juga. Tapi mungkin tipis-tipis aja kali ya. Kalau nggak basah Pak gaunnya. Ide lusuh ya. Bingung juga tuh caranya gimana. Heeh. Tapi gini sih, masalahnya kita belum, gua nggak tahu ya, apakah di Indonesia udah ada, tapi setahu gua kayak virtual. Kalau memang mau niat banget ya, tapi costly sih. Ini ide doang, tiba-tiba tercetus. Kayak bikin virtual wedding gown. Lu bisa upload, ya tapi yang mutakhir banget ya. Maksudnya Iya. lu bisa upload wajah lu, foto lu kan misalnya gitu kan, terus tinggi badan lu berapa, berat badan lu berapa, jadi kan bisa sesuai nih gitu kan. Nah terus bisa gaunnya gimana, nah jadi dari itu bisa kelihatan. Wah kira-kira Jadi wah, nggak usah cocok datang nggak ke gitu? tempat. Benarnya sih idenya seperti itu. Jadi mungkin dari itu kita bisa sortir dulu, ketimbang kita datang ke sebuah bridal, kita wah ini lucu ya, ini kayaknya Coba. bagus ya, ini akhirnya 10 gaun kita coba. Belum tentu dari 10 gaun itu ada yang kita pilih. Bisa jadi yang kepilih gaun ke-11. Gitu kan, jadi kan kayak mubazir. Nah mungkin kan kita bisa lihat dulu, oh looks-nya cakep nih. Misalkan kita lebih cocok pakai yang ada Sabrinanya, atau mungkin yang nggak ada tangannya, nggak ada lengannya. Itu kan bisa dipertimbangkan dulu untuk para capeng wanita ini gitu loh. Kalau jas kan ya kurang lebih gitu-gitu. Ya, tinggal di kurang lebih dry clean, ya itu faktor badan ujungnya sih. You look good kalau memang you maintain your body gitu kan misalnya kan. Jadi kalau jas ya gue rasa mau kita oversize juga nggak apa-apa karena kan itu disesuaikan gitu loh. Cuman ya kalau buat bridal gue rasa sih amannya kayak gitu. Ada sebuah web, mungkin masing-masing bridal boleh disiapin virtual dulu. Nah, jadi dilihat, oh looks-nya cakep, jadi udah dipilih, oke si A, B, C. Nah, ketika datang, try it on langsung. Nah, jadi kan kita udah yang diminati ya. Betul, yang udah diminati. Jadi itu meminimalisir nyoba-nyoba gaun yang nggak butuh gitu loh. Karena memang kita tahu kan ya, namanya kita milih barang, pasti kita mau nyari yang terbaik, dan untuk nyari yang terbaik pasti butuh opsi banyak. Gitu. Itu kalau menurut gua. Ya, oke. Nah, berarti kurang lebih apa lagi? Udah ya? Aman ya kayaknya ya? Nah, untuk ini Pak, acara di resepsi. Acara di resepsi. Jadi kalau sebelumnya kita kan acaranya seperti lempar boneka, terus ada acara games gitu ya. Mungkin kedepannya kita lebih mengedepankan acara-acara yang sifatnya tamu itu nonton aja. Jadi nggak usah tamu berinteraksi dengan tamu yang lain. Itu kan bisa resiko penularan juga. Betul. Nah, jadi lebih ke yang mungkin pengantinnya show mau nyanyi, jadi kan tamu-tamu tinggal nonton aja. Gitu. Betul. Jadi memang pengadaan games itu mungkin agak diminimalisir dulu ya. Karena memang setiap games ya baik yang cuman iseng-iseng berhadiah, misalkan quiz. Quiz juga itu kadang orang pada rebutan. Siapa yang tahu ukuran ini? Ya tergantung ya tamunya sih. Kalau emang nggak jaim-jaim ya mereka cenderung langsung all out ya. All out langsung maju semua, rame juga kan. Nah, itu kita harus hindari. Makanya
ya mungkin harus dipertimbangkan show-show yang sebagai pengganti dari games-games yang ditiadakan. Betul. Gitu kan ya, mungkin ya tadi ya panggil artis kayak mungkin atau panggil acara magic Pokoknya show yang penting kayak. jangan Ah, melanggar protap untuk social distancing. betul, itu yang penting ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira untuk acara itu ya. Gitu. Terus untuk pada saat foto tuh, sesi foto, biasanya kan tamu-tamu ada yang minta tolong pakai handphonenya. Nah, Nah, Big Nono itu tuh. juga Udah Big bisa Nono. penularannya dari Iya. situ ya kan. Betul, Kita pegang betul. handphone dia gitu kan. Terus nanti dibalikin lagi. Betul. Di handphonenya dia udah ada bekas tangan saya gitu kan. Betul. Dan juga di tangan saya ada bekas handphone Betul, dia. betul. Nah, jadi sepertinya untuk foto itu udah nggak bisa. Iya, agak big nono ya Iya. itu ya, big nono. Karena memang ya cuman ya kita nggak bisa pungkirin sih, berarti itu PR yang cukup besar juga buat teman-teman dari dokumentasi ya, fotografer, videografer untuk bagaimana bisa membantu. Yang penting di share-nya cepet. Betul. Gitu. Betul. Iya. Iya sih, memang pengalaman banget itu kalau masalah titip foto dan Iya, itu iya. kadang satu sesi foto bisa nitip 5 orang. Betul. Penularan juga tuh. Videografer kita lagi manggut-manggut, merasakan dia. Iya, merasakan sekali dia. Makanya jadi memang itu harus dikurangin ya, habit-habit seperti itu. Oke. Gitu. Coba Pak nyontek lagi Pak. Ada- Nyontek lagi, iya. apalagi kira-kira jumlah undangan. Oh iya, tadi kan kapasitas kita udah bahas ya. Bahwa Iya, memang dianjurkan harusnya 50% 50%, aja supaya betul. lebih aman, bisa berjarak gitu ya. Tapi tetap sih, maksudnya meski udah 50% juga kalau memang ada yang kadang batu kan, aduh, gue udah pakai gedung gede, masa gue cuma dapat setengahnya gitu kan? Iya. Itu jadi supaya tidak melanggar peraturan PSBB, jadi kita bisa buat kloternya Pak. Jadi dibagi Dikloter ya? 2 atau dibagi 3. Jadi untuk tamu-tamu misalkan undangan yang siang itu untuk tamu-tamu dari orang tua. Oke. Terus untuk undangan yang malam itu keluarga dan teman-teman dekat aja. Oke. Itu kan bisa juga seperti itu. Yang penting pada saat kloter pertama dan kloter kedua itu diberi jarak waktu yang betul-betul kita sanggup untuk mensanitasi seluruhnya lagi. Karena nggak ada gunanya kalau misalkan kita bagi kloter, tapi kloter 2 ini dapatan, misalnya dapatan sisa gitu betul. loh. Sisa pegangan, sisa seluruhnya droplets nanti gitu. tertular dari yang Betul. kloter pertama ke kloter kedua gitu. Betul. Karena jadi kita harus lap lagi seluruhnya, makanannya harus yang baru lagi. Untuk ya kalau dekorasi sih nggak perlu ya. Betul. Dekorasi sih bisa pakai karena kan dilarang sentuh dan udah disemprot desinfektan juga. Betul. Nah, nanti mungkin tinggal disemprot desinfektan lagi. Betul. Ya, cuman ya itu. Kalau menurut gue pribadi sih ya memang lebih aman kalau dipikir ya untuk mengurangi kerempongan ya, mungkin ya agak kesulitan. Lebih enak kalau emang kita bisa merelakan ya udah 50%. Atau kalau misalkan memang tamunya nggak bisa dikurangin lagi, jangan dipaksakan 1 hari itu, Pak. Jadi yang hari pertama itu pemberkatan dan pesta yang kloter pertama, besoknya baru yang kloter kedua. Oke. Gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk 1 hari itu selesai karena kalau misalkan dari kloter 1 ke kloter 2 dipaksakan juga dengan waktu yang mepet, makeup pengantin kan juga udah nggak bagus. Betul. Ya kan? Betul. Makeup pengantinnya kan juga harus retouch lagi. Dan durasinya juga terlalu lama ya, Jadi benarnya terlalu ya. lama. Kasihan juga untuk para orang tua gitu Betul. loh. Karena kan kita ya menikah ya tentu ada orang tua yang sudah berumur lah ya biasanya gitu kan, dan ya daya tahan tubuh juga mungkin kecapean karena terlalu panjang durasinya gitu kan. Oke, itu ide yang bagus juga sih, bisa di split ya antara pemberkatan dan juga resepsi gitu loh. Nice idea. Piring kotor tadi kita udah bahas ya. Udah. Foto di pelaminan juga kita udah bahas di video sebelumnya bahwa memang itu dibuat 2 tiring gitu kan. Jadi jalur yang sama yang digunakan untuk namaste atau memberikan ucapan selamat kepada mempelai gitu kan, dan juga orang tua. Tidak boleh foto dengan HP, betul. Gedung ya itu signage juga Sudah. harus banyak gitu ya, signage disediakan untuk awareness gitu. Lebih banyak oh iya. Berarti nggak ada acara sumbang lagu ya?
Oh iya dong. Nggak ada poco-poco dong. Poco-poco boleh Pak. Boleh, tapi dengan jarak. Dengan jarak. Betul. Jadi Oke. kita setel lagunya, Ah. nah nanti mereka tinggal baris, Ah. yang penting dengan jarak. Ketika muter pun juga aman ya. Iya. Ketika muter ke kiri itu ya. Berarti nggak boleh banyak-banyak orangnya, Betul. yang penting bisa geraknya tetap ada jarak. Betul. Nah. Wah, ya, karena kan memang ya pada prinsipnya emang disarankan tamu 50%. Jadi kalau emang ada line dance atau poco-poco itu ya juga Bisa. orangnya berkurang Iya. gitu kan. Ya itu jaraknya diatur yang cukup untuk bisa tetap nari-nari deh. Oke, makanan. Oke. Nah, sepertinya udah kita bahas nih. Oke, jadi balik lagi tetap aja terutama untuk para pengantin jaga kesehatan, kalau bisa suntik vitamin dan Betul. lain-lain supaya daya tahan tubuh kuat buat menghadapi hari pernikahan. Betul. Nah, yang nggak ada COVID aja, pengantin itu udah harus jaga kesehatan. Betul. Karena di hari H itu begitu capek dari Kurang tidur ya biasanya ya. Dari subuh udah mulai aktivitas. Nah, ditambah dengan COVID ini, jadi sudah tidak boleh ada ruang lagi untuk Betul. daya tahan tubuh yang lemah gitu. Betul. Pokoknya harus kuat gitu. Makanya, yaitu balik lagi pesan yang sangat bagus. Jadi memang kita harus mengamunisikan diri dulu, suntik vitamin lah atau minum vitamin C gitu kan, biarin daya tahan tubuh memang udah terjaga gitu kan. Dan juga ya karena benar kata WK ya, kita mempelai itu biasa kan dari subuh udah aktivitas karena udah mulai make up segala macem kan. Nah itu nggak terhindarkan. Iya. Nah itu nggak terhindarkan, maka kalian juga harus bisa istirahat meski dalam faktanya mungkin susah ya, tapi paksain aja tidur, istirahat yang cukup gitu kan, Yang terbaik gitu yang ya. terbaik aja gitu. Nah terus ya udah bangun pagi, mulai menjalankan aktivitas di hari wedding day kalian dengan semaksimal mungkin gitu ya. Ya udah kalau begitu kurang lebih itu insight-insight yang bisa kita sharing, yang kita bagi-bagi buat teman-teman vendor ya. Sekali lagi kita juga ucapin banyak terima kasih ke GPPPI. Betul ya, nggak P-nya kelebihan 3, ya. Pak. P-nya 3. Nah itu membawahi begitu banyak asosiasi dalam dunia wedding ini juga. Terima kasih atas effortnya. Semoga juga pemerintah menerima masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman dari GPPPI. Harus hati-hati, takutnya salah sebut kan. Nah, biarin new normal wedding juga tetap berlangsung. Jadi klien pun senang, vendor pun senang, kita semua bahagia. Iya, yang penting bisa kerja lagi, Pak. Duit masuk lagi ya Pak, maksudnya Pak ya. Ya udah, kalau gitu sekian dari kami. Stay safe and stay Thank healthy. you. Bye-bye. Bye.